Kembali menjawab P3K tahap 2, seluruh pelamar akan melamar pada formasi jabatan yang sama dengan P3K tahap 1 ini ya. Lagi-lagi jadi jumlah formasi yang ditawarkan tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan menyampaikan 4 pesan BKPSDM dan ada juga pesan untuk pelamar TMS gelombang 1. Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi terkini. Baik rekan-rekan, di sini kita mendapatkan informasi dari BKPSDM. Ada 4 pesan. Pertama berkaitan dengan rekan-rekan TMS tahap 1. Apakah bisa mendaftar di tahap 2, kemudian informasi untuk pelamar pendaftaran tahap 2, kemudian juga untuk pendaftaran pelamar tahap 2 ada pesan lain, kemudian pesan terakhir adalah juga untuk pelamar tahap 2. Kita simak satu persatu ya. Jawaban BKD berkenaan dengan rekan-rekan TMS, apakah bisa mendaftar di tahap 2 ataupun tidak. Menjawab pertanyaan bagaimana yang TMS di tahap 1 apakah bisa mendaftar di tahap 2, izin kami belum bisa menjawab secara pasti, silakan coba saja login ke SSCSN. Jika masih bisa buat akun baru, atau ketika login dengan akun lama diperkenankan memilih formasi kembali, maka silakan dilanjut. Namun jika tidak bisa, artinya memang sistem tidak mengakomodir rekan-rekan TMS untuk melanjutkan memilih formasi di tahap 2. Sebagai catatan, seluruh proses diatur oleh sistem sebagai implementasi kebijakan yang berlaku secara nasional, sehingga kita hanya bisa menunggu adanya kebijakan dari Panselnas apakah nantinya diperkenankan daftar kembali ataupun tidak. Nah, ini pesan pertama untuk rekan-rekan yang dinyatakan TMS pada tahapan gelombang pertama. Kemudian yang perlu diperhatikan pelamar untuk pendaftaran tahap 2, ini pesan kedua. Surat menyurat dibuat dalam periode pendaftaran 17 November sampai 31 Desember. Tidak berlaku yang dibuat sebelumnya atau di luar periode tersebut. Untuk guru, surat aktif mengajar, surat pengalaman mengajar, dan minimal SK 2022, 2023, dan 2024 digabung menjadi satu file, diunggah pada kolom unggah aktif mengajar. Nah, ini untuk kelengkapan rekan guru ya. Untuk teknis dan nakes, surat aktif bekerja dan minimal SK 2022, SK 2023, dan 2024 juga digabung jadi satu file serta diunggah pada kolom surat aktif bekerja. Untuk surat pengalaman tetap diunggah pada kolom tersendiri. Nah, ini Bapak Ibu permintaan BKD yang ingin melengkapi SK Bapak Ibu, selain diunggah di laman riwayat, ini juga diminta untuk diunggah di laman surat aktif dan surat di dalam surat aktif ya, di kolom surat aktif, jadi digabung jadi satu file. Ini tidak semua Pemda meminta, tetapi ini untuk memastikan bahwa SK Bapak Ibu aktif selama 2 tahun itu benar-benar dapat dibuktikan. Untuk pelamar dari sekolah, surat aktif mengajar atau bekerja, atau surat pengalaman mengajar, bekerja itu tetap diketahui oleh Kadis. Nah, ini memperkuat bahwa untuk tahap pertama kemarin kan ditandatangani oleh Kepala Dinas ya. Surat melakukan resum, setelah melakukan resum, surat registrasi pendaftaran, surat asli, surat aktif bekerja dan mengajar, surat pengalaman bekerja mengajar yang asli, SK legalisir dari setiap SK, itu nanti disampaikan secara dokumen fisik. Nah, ini tidak semua juga yang meminta seperti ini, tapi ada BKD yang meminta diberkaskan juga dokumen fisiknya. Ini hanya permintaan di beberapa Pemda saja. Kemudian untuk pesan ketiga, masih untuk pelamar tahap 2. Kembali kami ingatkan, sesuai jadwal ditetapkan Panselnas, hari ini 17 November merupakan awal masa pendaftaran. Silakan perhatikan kembali juknis pendaftaran dan mohon dengan sangat tidak mengulangi kesalahan peserta tahap 1, antara lain penggunaan materai berulang, kesalahan pemilihan formasi yaitu beda pilihan pada sistem dengan yang tertulis pada surat lamaran dan pernyataan, tidak mengunggah SK, dan linearitas tugas jabatan. Untuk surat pengalaman ya, khusus untuk linearitas ataupun pengalaman kerja itu, kami rasa acuannya sudah cukup jelas. Pelamar dengan pengalaman kerja di sekretariat dinas masih memungkinkan memiliki tugas jabatan yang sama. Tapi kalau selama ini ada di bidang, kami akan menggunakan Perbub SOTK sebagai dasar. Kenapa peraturan Bupati ataupun Gubernur ataupun Wali Kota sesuai Kemenpan RB 347
Pada diktum ke-7 disebutkan bahwa setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran. Apabila jabatan yang dilamar berada pada rumpun jabatan pelaksana, maka kompetensi yang dimaksud pastinya harus sama dengan urusan dinas yang tertuang seluruhnya dalam aturan terkait SOTK yang di dalam hal ini ada pada peraturan bupati, wali kota ataupun gubernur. Ya, semoga dapat dipahami. Ini berkenaan dengan pengalaman, ya, harus sesuai dengan apa yang Bapak Ibu daftar. Kemudian pesan terakhir untuk pelamar tahap 2, kembali menjawab P3K tahap 2, seluruh pelamar akan melamar pada formasi jabatan yang sama dengan P3K tahap 1 ini, ya. Lagi-lagi jadi jumlah formasi yang ditawarkan tetap sama. Namun sebagaimana kami sudah bahas di video sebelumnya, ini dalam rangka supaya Bapak Ibu dapat memilih formasi, dapat resum, dapat upload, dan dapat ikut tes. Sedangkan dalam penempatan formasi P3K-nya, tentu jika formasi ini sudah habis diambil oleh tahap 1, maka rekan-rekan semua akan tetap nanti diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi jangan ditanya lagi formasi mana saja yang masih kosong ataupun lowong. Nah, itu nanti jangan ditanya, ya. Perlu dipahami ini kebijakan yang berlaku secara nasional, yang artinya seluruh instansi juga prosesnya sama. Secara detail, Pansel hanya akan mengumumkan kembali bahwa proses pelamaran sudah bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Namun demikian, untuk formasi, lokasi formasi, kualifikasi pendidikan, dan seterusnya tetap mengacu pada pengumuman awal yang berisi informasi terkait hal itu. Dan sesuai jadwal, paling cepat pelamaran dan pendaftaran bisa dilaksanakan pada tanggal 17, ya. Sambil menunggu itu, silakan persiapkan dokumen yang diperlukan sama seperti tahap 1. Nantinya kami akan tegaskan kembali pada pengumuman. Kami mohon untuk tahap 2 agar tidak mengulang beberapa kesalahan pada peserta tahap 1 seperti penggunaan materai berulang, ya. Ini jelas kami tidak bisa bantu karena undang-undangnya jelas tentang biaya materai. Teliti dalam mengunggah dokumen, jangan sampai diunggah itu justru milik pelamar lain. Teliti dalam memilih formasi, jangan sampai berbeda antara surat lamaran, surat pernyataan, dan pilihan formasi pada sistem. Menggunakan format surat pernyataan yang sesuai. Surat pernyataan ini ada 2, ya, dibuat oleh peserta dan yang dibuat oleh atasan. Walaupun banyak Bapak Ibu peserta yang buat keduanya, tetapi harus pahami bahwa yang ditandatangani pimpinan unit kerja itu bersifat mengikat, jangan sampai memalsukan tanda tangan pejabat terkait. Perlu diingat, pelamar lain juga melampirkan SK. Jadi kalau Bapak Ibu peserta mencoba mengakali SK, tentu kami bisa cross-check ke SK yang dilampirkan peserta lain. Sangat tidak mungkin apabila di satu SKPK ada 2 SK atau 3 SK yang berbeda di tahun yang sama. Perlu diingat juga agar memilih formasi jabatan yang linear dengan tugas saat ini. Kalau bekerja di Dinas A di sekretariat, terus mengelamar di Dinas B di sekretariat juga, ya mungkin masih bisa dianggap linear, walaupun mesti dicek kembali deskripsi tugas. Tapi kalau di Dinas A itu di bidang, terus mengelamar di Dinas B di bidang juga, misalnya di BKPSDM, bidang manajemen, di PPKB, bidang pemberdayaan perempuan, maka itu jelas tidak linear. Ini semua yang rata-rata menyebabkan TMS peserta tahap 1. Nah, bagi peserta tahap 1, kami izin belum bisa menjawab apakah bisa mendaftar di tahap 2 atau tidak. Ini sudah dijawab tadi, ya. Terkait hal ini perlu kebijakan level nasional, sehingga kita tunggu bersama kebijakan dari Panselnas terkait hal itu. Tentu Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan, silakan saja Bapak Ibu login. Kalau memang misal masih bisa memilih formasi, berarti rekan-rekan TMS ini masih bisa melanjutkan. Jika tidak, berarti benar akan menunggu kebijakan lanjut untuk tahun 2025. Demikian Bapak Ibu informasi berkenaan dengan pendaftaran tahap 2 dan proses penyelesaian non-ASN bagi rekan-rekan semua. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.